warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Endang Sumiarsi, guru SMP Negeri 13 Kota Magelang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya bernama Ibu Pratiwi Ningtyas. Beliau adalah guru di SMP Negeri 13 Magelang dan mengampu pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik modul 2.3. Baik, sebelum saya memulai, apakah Bu Pratiwi sudah siap? Ya, siap. Baik, selamat siang Ibu Pratiwi. Selamat siang Bu Endang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik. Saya di sini akan melakukan praktik supervisi akademik yang mana pada tahapan pertama adalah tahap praobservasi. Jadi saya akan menanyakan kesiapan Ibu Pratiwi ketika akan melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meninjau atau mengevaluasi dan juga mengobservasi. Tujuan saya melakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang nantinya bisa menjadi bahan acuan dalam meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran. Dalam rangkaian supervisi ini kita akan melakukan praobservasi, kemudian saya akan menanyakan hal-hal terkait persiapan observasi yang nantinya akan membuat Ibu Pratiwi menjadi lebih percaya diri dan juga lebih persiapan dalam melakukan pembelajaran. Baik, pada tahap ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu bersedia? Ya. Yang pertama yang ingin saya ketahui dari Ibu Tiwi adalah tujuan pembelajaran nanti itu apa saja? Bisa dijelaskan Ibu Pratiwi? Sebelum ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu, jadi materi yang akan saya sampaikan nanti berkaitan dengan literasi digital dalam kebinekaan. Nah, dari materi tersebut nantinya saya ingin tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, nanti dengan memilih sumber belajar yang ada, nanti murid saya itu bisa membedakan apakah berita benar dan yang mana berita bohong. Kemudian nanti saya juga membebaskan peserta didik saya atau murid saya dalam memilih media belajar yang akan mereka gunakan. Sini saya mengizinkan siswa saya menggunakan HP atau dengan LKPD, lembar kerja yang sudah saya sediakan berupa bahan bacaan yang berupa berita yang sudah saya print. Kemudian yang ketiga, tujuannya nanti setelah peserta didik bisa membedakan mana berita hoax dan berita valid atau berita bohong dan berita benar, itu mereka bisa menganalisis apa saja yang menyebabkan sebuah berita itu benar atau tidak. Nah, setelah itu tentu saja saya akan tujuannya merefleksi apakah peserta didik nanti nyaman tidak belajarnya, kemudian dia bagaimana pelajarannya, apakah sudah paham atau belum, dan yang terakhir nanti presentasi untuk menunjukkan kesiapan mereka atau kepercayaan diri mereka. Seperti itu. Jadi tadi tujuannya sudah dijelaskan ya. Berarti ini tentang berita benar dan berita hoax gitu ya, seperti itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu, kemudian apa yang akan Ibu Pratiwi lakukan dari tujuan itu? Kemudian area pengembangan apa yang nantinya akan dicapai dari peserta didik dengan baik, area pengembangan yang hendak saya capai nantinya adalah yang pertama, nanti saya menggunakan metode belajar yang bermakna dan berpihak pada murid tentu saja. Kemudian kompetensi sosial dan emosionalnya menghadapi siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, dan yang ketiga konsisten dan memberikan penguatan positif bagi peserta didik dan menanamkan budaya positif. Seperti itu area pengembangan yang ingin saya capai. Iya. Dari area pengembangan yang sudah Bu Pratiwi tadi jabarkan, ada tentang sosial emosional, ada kemudian penguatan positif, kemudian tentu ada sebuah strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran supaya area pengembangan itu dapat berjalan dengan maksimal. Mungkin bisa dijelaskan strategi yang seperti apa? Ya, dengan saat ini kan sekolah kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, otomatis strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan diferensiasi dan mengintegrasikan tadi seperti yang Ibu Endang sampaikan juga tentang pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Kemudian yang selanjutnya adalah saya menggunakan model pembelajaran project based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi.
Jadi nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Iya. kemudian ada tadi apa? Pembelajaran sosial Sosial emosional. emosional. Iya. Dari strategi itu bisa dijelaskan, tentu Bu Pratiwi membutuhkan sebuah media pembelajaran yang nanti akan menunjang strategi tersebut. Apa saja media yang akan Ibu gunakan? Oke, jadi media yang pertama saya menggunakan komputer yang saya punya, laptop, kemudian HP bagi anak, dan sumber-sumber berita bacaan. Saya biasanya menggunakan berita yang dari digital, kemudian saya print seperti itu, dan memanfaatkan seperti sticky note, papan tulis, dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan secara umum saja, misalnya langkah-langkah pembelajarannya nanti akan seperti apa, Ibu? Oh iya, langkah pembelajarannya yang pertama tentu saja saya membuka dengan salam, kemudian saya mengecek kesiapan belajar siswa, kemudian saya menyepakati bagaimana kesepakatan kelas itu saya ulang kembali, kemudian saya biasanya ada ice breaking, Ibu. Iya. Nah, kemudian setelah ice breaking saya menggunakan meminta peserta didik untuk tenang dan langsung ke pembelajaran inti. Pembelajaran inti nanti saya sudah menyediakan berita atau peserta memilih sendiri beritanya, kemudian dianalisis, kemudian setelah dianalisis baru dipresentasikan. Setelah itu nanti kita refleksi dan sudah penutup seperti itu. Baiklah, ini cukup pertanyaan dari saya terkait dengan praobservasi. Kemudian nanti setelah ini saya akan masuk ke kelasnya Bu Pratiwi, izin untuk mengobservasi dan juga mengamati proses pembelajarannya. Dan nanti setelah pembelajaran kita akan melakukan pasca observasi, jadi saya akan kembali menanyakan beberapa pertanyaan, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Iya. Cukup ya Bu Pratiwi, silakan, mari kita langsung ke kelas saja. Iya. Oh iya. Demikianlah tadi percakapan praobservasi yang sudah saya lakukan sebelum melakukan observasi di kelas. Saya akhiri, saya Putri Endang Sumiyarsi. Pratiwi Ningtyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiri anak-anak. Seragamnya dirapikan. Rapi? Warna. Dibenarkan. Kamu tak boleh duduk. Oke, anak terima mengecek dulu. Yang tidak ada dari ini siapa? Ada saja? Karena alasan apa? Kakaknya wisuda. Contohnya apa? Kakaknya wisuda. Buat izin ya. Iya. Yang lain masuk ya. Iya. Oke. Mengingatkan kembali untuk pembelajaran Bu Tiwi, kita sudah sepakat di awal pembelajaran bahwa boleh minum, tidak boleh yang makan. Konsekuensinya adalah belajarnya satu, disepakati ya. Belum ada perubahan. Oke, ya Bu ya.
tepuk 1 itu di kanan, tepuk 2 itu di kanan dan kiri, tepuk 3 kanan, kiri dan atas. Tepuk 4 2 kali kanan, 2 kali kiri. Tepuk 5 2 kali kanan, 2 kali kiri. 1 kali atas. Paham? Ya. Tepuk 1 2 3 4 tujuannya yang pertama kita belajar hari ini adalah kita akan masuk ke bab 6. Mana sudah bab 5? Bab 6 kita akan belajar tentang apa? Buka bukunya bab 6, tangannya halaman. Tuh, literasi. Oke, bab 6 tentang apa? Ya, ini udah tak tulis di sini. Literasi digital dalam pendidikan bahasa. Apa poin pertama dulu? Poin pertama, apa saja kegiatannya? 1, kalian akan literasi, sudah tahu ya literasi. Yang kedua, kalian akan diskusi. Yang ketiga, presentasi. Dan yang keempat, penutup. Paham sampai sini? Bisa kita mulai? Nah, sebelum berdiskusi, Budi mau menyampaikan materi sedikit. Ini tadi tentang mengetahui cara membedakan berita benar dan berita bohong. Jadi akan kasih tahu ini dulu. Kalian juga bisa literasi di buku paket, sudah ada. Kemudian melakukan literasi berita dan menganalisis tiap kelompok. Jadi nanti kita akan satu kelompok isinya 6 orang, ya 6 orang. Oke. Nah, apa itu kalau literasi digital itu apa? Di sini dijelaskan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup apa saja? Yang pertama, kalian tuh tapi jumlah HP itu ada lebih dari 338 juta. Berarti ini mengindikasikan satu orang bisa punya lebih dari 1 HP di Indonesia. Nah, pengguna internet aktifnya itu ada 175 juta. Separuh dari apa nih, jumlah populasi tempat kerja gitu ya. Dan yang aktif di sosial media ada 160 juta. Bu, yang lainnya kemana? Barangkali dia masih bayi, barangkali dia sudah tua, juga tidak menggunakan media sosial. Paham sampai sini? Mengerti ya? Nah, kita masuk ke bagaimana cara mengidentifikasi berita bohong. Kita kan sering di TikTok, di Instagram itu kan banyak berita-berita, ya, info-info. Nah, cara mengidentifikasinya gimana? Kalau di YouTube Short itu kan biasanya ada atasnya itu mengejutkan, Rizky Nasar apa gitu ya. Nah, ini ciri-ciri berita bohong itu apa nggak jelas, apa hoax itu biasanya ditandai dengan 4 hal, minimal 4 hal ini. Yang pertama, judulnya umumnya itu provokatif, nama dan situs medianya tidak jelas. Kalau yang jelas seperti apa namanya? Breaking news apa? Maksudnya apa? Kompas. Terus koran itu Oke, sudah ya.
Yang valid diangkat. Tidak valid. Valid punya. Ya. Oke. Kita lihat poinnya yang oranye atau merah ini. Oke, ini sebagai salah satu contoh ya. Nah, sekarang tugasnya waktunya tunggu 10 menit saja. 15 menit ya. Ngapain? Yang pertama adalah kalian mencari berita bohong dan berita valid. Ya. Nah, ini sudah ada KPD, bisa dituliskan di sini di KPD-nya. Ya. Kalau Bu saya nggak mau pakai KPD sama pakai kanva, boleh. Masing-masing kelompok ada KPD ya. Di situ ada nama kelompok, kelas, hari dan tanggal, dan nama anggota kelompok. Nama kelompoknya kelompok 1 gitu aja ya. Oke, dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ditulis dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Gilian. Ya. Nggak ketemu boleh menggunakan dua berita yang kalian dapat saja ya. Nah, pengen yang lain boleh. Ini Tentang apa? Kenapa kok hoax? Anugerah. Bisa
Hal-hal yang menunjukkan berita tersebut valid. Nasib Nanas dialami kakak Beradik kecamatan Kalibening dan Negoro. Keduanya tewas tersambar petir saat tengah berboncengan sepeda sekitar setengah 2 WIB. Mulai gerimis, tetapi ada petir terus. Hal yang menunjukkan berita ini valid adalah ada luka bakar di punggung korban. Kemudian korban dibawa ke puskesmas untuk diperiksa secara lebih lanjut. Sumber informasi dari Detik.com. Berita awalnya disampaikan ini. Jadi di kelompok ini tadi menjelaskan untuk berita validnya tentang apa
sesuai dengan KKPD-nya sudah mencari ya dan sudah pernah di sekolah luar biasa. Nah, untuk yang lain mungkin sudah selesai. Tidak? Cukup? Oke. Kita beri vlog dulu untuk kelompok satu yang sudah masuk. Jadi, kunci kalian kalau menggunakan HP bisa lebih bijak, bisa lebih cerdas. Ya, kalian akan hebat, insya Allah. Nanti sepulang dari sini, kalian lebih cerdas dalam berliterasi. Ya, nah, karena kita mau pulang, yaitu refleksi, kasih nama kelas dan sekarang tanggal besok. Bagaimana perasaan kalian? Silakan dicari alasannya apa? Ya. Boleh banget. Ini apa, Bu? Kari. Senang. Dita senang? Ini apa? Sel. Biasa, Pak. Sudah dikasih alasan ya? Ya. Nah, teman-teman ada belum? Ini karena ada yang mau ngambil? Saya boleh. Bagaimana perasaanmu setelah pelajaran hari ini? Cukup senang? Senang. Yang mana? Yang pertama dari kiri? Pertama. Oke, alasannya apa? Karena pelajaran ini seru dan menarik. Nanti yang lain sambil pulang saling pahami sambil dikasihkan. Yang HP sambil pahami. Bisa? Bisa. Oke, yuk kita bergerak. Dosa, doa online.
Selesai. Salam kepada Bu Dewi. Selamat siang, terima kasih atas pembelajaran bersama kalian hari ini. Kalian luar biasa. Semoga pembelajaran selanjutnya juga seperti ini. Ya. Oke. Dari jalan ini mau jam masuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Endang Sumiarsi, CGP Angkatan 9 dari Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pasca observasi setelah minggu yang lalu saya melakukan pra-observasi, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Pratiwi Ningtyas, selaku guru yang saya observasi, dan juga pengajar praktik saya, Bapak Rian Amaranto, yang akan mendampingi saya dalam melakukan percakapan pasca observasi. Baik, gimana kabarnya Ibu Pratiwi? Alhamdulillah sehat. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas, sudah saya catat beberapa observasi yang kemarin saya lakukan, pengamatan, yaitu didapatkan bahwa kemarin sewaktu saya observasi, pembelajaran Bu Pratiwi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian seluruh langkah-langkah pembelajaran juga sudah sesuai dengan RTP. Bu Pratiwi sudah berusaha melakukan dengan baik pengelolaan kelas. Kemudian murid juga dapat berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya di sini, yaitu bahan pembelajarannya mungkin bisa ditambah lagi dari referensi modul. Berupa bentuknya mungkin bisa ditambah lagi, kemudian menggunakan media ajar pendukung untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar yang visual, kemudian penguatan aspek sosial emosionalnya murid lagi yang lebih dikembangkan lagi supaya lebih memperkuat dari area pengembangan yang Bu Pratiwi lakukan. Baik, dari kemarin Bu Pratiwi sudah melakukan pembelajaran di kelas. Bisa diceritakan hal-hal baik apa yang sudah dilaksanakan atau diterapkan di dalam kelas kemarin? Kemarin saat saya melaksanakan observasi bersama Bu Endang, yang pertama itu hal yang saya terapkan, saya sudah menerapkan beberapa budaya positif. Kemudian saya menyepakati kesepakatan kelas, kesepakatan pembelajaran saya. Kemudian saya juga kemarin juga sudah interaksi dua arah, meskipun mungkin media pembelajarannya tadi mungkin kurang beragam yang bisa memfasilitasi dari segi visualnya. Kemudian beberapa media juga yang saya gunakan, kan kemarin ada berita gitu ya. Jadi ya menurut saya itu sudah cukup bagi saya pribadi sudah. Ya baik. Kemudian selama praktik pengajaran Ibu Pratiwi kemarin, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan selain yang saya catatkan tadi? Mungkin ada hal-hal yang perlu Bu Pratiwi tingkatkan lagi supaya pembelajaran Bu Pratiwi ke depannya lebih maksimal lagi atau lebih berpihak pada murid? Mungkin tadi yang disampaikan Bu Endang benar, barangkali saya bisa mempersiapkan media pembelajaran yang bisa mendukung anak dengan gaya belajar visual tadi. Ya. Kemudian kemarin ketika pra observasi kita sudah melakukan wawancara tentang area pengembangan. Untuk selanjutnya, apakah area pengembangan itu sudah dilakukan di pembelajaran kemarin, dan kemudian pengembangan diri apa yang nantinya akan Ibu Pratiwi lakukan untuk menunjang area pengembangan tersebut? Yang pertama tadi area terkait area pengembangan media. Mungkin nanti dari masukan dari Bu Endang akan saya terapkan di pembelajaran berikutnya, dan kedepannya mungkin saya akan belajar lagi gitu. Barangkali nanti Bu Endang bisa membimbing saya, dan tidak lupa mungkin dari media IG yang biasanya saya dari konten kreator yang bergerak di bidang pendidikan, itu bisa saya ambil ilmunya dan bisa saya terapkan. Selain dari media sosial, mungkin ada
atau semacam diklat atau apa yang bisa melakukan pengembangan diri? Iya, bisa jadi. Nanti mungkin PMM dan beberapa pembel yang ada di PMM itu bisa saya ikuti. Baik, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bagaimana sejauh mana perasaan Bu Pratiwi setelah melakukan pembelajaran di kelas ketika saya observasi, kemudian ketika saya pra-observasi dan sampai hari ini apa yang dirasakan? Di awal observasi itu kan sudah dibimbing ya, dikasih tahu seperti ini bagaimana mengembangkan supaya anak itu kompetensi sosial emosionalnya bisa lancar, seperti bisa tumbuh dan keluar. Kemudian ada mungkin saya juga merasa senang, alhamdulillah sudah di coaching gitu, barangkali besok pembelajaran saya bisa lebih berkualitas. Mungkin bisa digambarkan berapa kalau dinilai dari skala mungkin 5 sampai 10 Bu Pratiwi itu sudah melakukan pembelajaran kemarin itu di angka berapa? Saya 8,5. Ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk pasca observasinya. Saya tunggu untuk pengembangan dirinya. Semoga kedepannya area pengembangan. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi. Untuk selanjutnya kepada Bapak Rian Amaranto untuk memberikan penguatan terhadap observasi yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih. Langsung saja Mbak Endang sudah melakukan observasi dengan baik. Untuk kegiatan tahapannya sudah dilakukan semua ya. Kalau mau observasi itu berarti kan sebelum sampai ke observasi ada tahapan pendampingan pembuatan modul ajar sudah dilakukan. Sudah. Mbak Bu Tiwi Ya. oleh Bu Endang sudah direvisi modul ajarnya. Iya, beberapa ada direvisi dan Diperbaiki ya. Ini yang disampaikan ke saya ini yang sudah hasil perbaikannya ya. Iya. Oke, karena nggak ada coretannya. Iya. Kalau ada coretannya kan berarti revisinya. Iya. Gitu. Kemudian setelah revisi langsung action, Iya. observasi. Observasi. Minggu lalu Iya, di Pas jenjang kelas. kelas 8 ya. Oke, kemudian setelah sebelum action kan ada percakapan pra observasi sudah dilakukan. Sudah. Oke. Dan hari ini adalah pasca observasinya. Oke, walaupun dalam rangkaian waktu yang terpisah itu oke. Saya sedikit aja untuk tadi konfirmasi sudah ke Ibu Pratiwi, guru mapel PKM ya. Sekarang saya mau sedikit kasih masukan ke Bu Endang sebagai observer. Tadi saya mencatat ada kata diksi, pilihan kata. Kita sebagai observer itu memang harus hati-hati dalam memberi masukan. Betul nggak? Walaupun ya kenyataan di lapangan ini teman kita sendiri ya kan, tapi kan kalau profesional kerja kita harus pintar memilih diksi, pilihan katanya. Kata-kata mungkin itu saran saya diganti menjadi sebaiknya. Contoh, mungkin Bu Tiwi bisa ganti media pembelajaran pakai ini, atau mungkin pakai ini, atau mungkin pakai ini. Gitu, nanti kalau saya salah saya dikoreksi, nggak apa-apa, kita saling koreksi. Jadi diganti kata-kata sebaiknya, gitu, ya. Atau gini, atau akan lebih baik jika metode itu ditambahkan dengan metode ini. Gitu. Jadi buat si yang di observer itu terdengarnya lebih halus, lebih smooth. Ya, demikianlah tadi percakapan pasca observasi dari serangkaian supervisi akademik modul 2.3. Saya Tri Endang Sumiarsi. Saya Pratiwi Nenggias. Saya pengajar praktik Rian Amaranto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.